Bab 2488. 500 juta tahun. Melihat ekspresi wanita bergaun polos, Yana segera berkata, "Iblis kecil, kamu jangan sembarangan bicara. Aku hanya makan vegetarian, tidak makan daging." Mendengar perkataan Yana, gadis kecil pemimpin sekte iblis itu pun tercengang. Makan vegetarian? Sepertinya itu tidak benar. Dan saat ini, Yana menambahkan, "Jika dia menindasmu, kamu biarkan saja dia menindasmu. Lagi pula tubuh fisikmu sangat kuat, tidak apa-apa sedikit dipukuli." Semua orang. Gadis kecil menatap Yana dengan keterkejutan di wajahnya. Apakah ini Yana yang dia kenal? Seperti merasakan sesuatu, gadis kecil menoleh untuk melihat ke arah wanita bergaun polos di kejauhan. Wanita bergaun polos juga menatapnya saat ini. Wanita bergaun polos terus menatap gadis kecil. "Makan kakakku." Gadis kecil menatap wanita bergaun polos, tidak menunjukkan kelemahan. "Kenapa? Tidak boleh." Wanita bergaun polos sedikit mengangguk. "Ayo, kamu makan. Aku lihat." Gadis kecil menunjuk dengan marah ke arah Nancy di kejauhan, berkata dengan marah, "Wanita, beranikah kamu membiarkannya menarik kembali gumpalan energi pedang itu?" Di kejauhan, Nancy langsung menarik kembali energi pedang pria berbaju biru, kemudian berkata, "Ayo, aku akan melihat penampilanmu." Melihat Nancy benar-benar menarik kembali gumpalan energi pedang, gadis kecil sedikit tercengang. Apakah berhasil ditipu semudah itu? Tanpa berpikir panjang, seiring Nancy menarik energi pedang, tubuh fisik gadis kecil segera pulih dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam waktu singkat, tubuh fisiknya pulih sepenuhnya. Setelah memulihkan tubuh fisiknya, gadis kecil menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, ruang waktu di sekeliling terguncang dengan keras. Dunia ini tidak dapat menahan kekuatannya yang dahsyat. Dalam adegan di kejauhan, Yana ragu sejenak, hendak berbicara. Saat ini, wanita bergaun polos melirik Yana. Yana langsung diam. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Mengenai iblis kecil ini, dia hanya bisa membiarkan pihak lain memohon keberuntungan. Setelah tubuh fisik gadis kecil pulih, dia langsung menatap wanita bergaun polos. Kilatan energi jahat terlintas di matanya. Tangan kanannya menunjuk ke arah wanita bergaun polos dengan marah. "Wanita, apakah kamu berani kemari dan bertarung?" "Mile." Nancy melirik gadis kecil, berkata dengan lembut, "Sungguh memiliki keberanian." Dalam adegan, wanita bergaun polos menatap Yana. "Apakah kamu yang memberinya keberanian?" Yana ragu sejenak, kemudian berkata, "Aku dan dia juga tidak terlalu akrab." Mendengar hal ini, gadis kecil tiba-tiba berkata dengan marah, "Yana, apakah kamu adalah Yana yang aku kenal? Apa yang perlu ditakutkan dari wanita ini? Kamu lihatlah, aku akan memakannya hidup-hidup." Yana ragu sejenak, kemudian berkata, "Iblis kecil, jika kamu berubah menjadi vegetarian sekarang, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup." Gadis kecil malah langsung menatap wanita bergaun polos, dengan tatapan galak di wajahnya. "Wanita, apakah kamu berani kemari dan bertarung denganku, iblis kecil?" Wanita bergaun polos menatap gadis kecil, "Tidak perlu kemari." Begitu ucapan terdengar, pedang penerapan Taoisme di tangannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang. Saat berikutnya, sebuah pedang tiba-tiba muncul di ruang waktu di atas kepala gadis kecil. Itu adalah pedang penerapan Taoisme. Saat melihat pedang ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Kematian. Pada saat ini, semua orang di tempat kecuali Mile merasakan aura kematian. Sebuah pemikiran muncul di benak semua orang, jika pedang ini jatuh, maka dirinya pasti akan mati.
Di tempat kejadian, semua orang menatap pedang penerapan Taoisme dengan tatapan ketakutan di mata mereka. Di ketidakjauhan, wajah gadis kecil juga berubah menjadi serius saat ini, tetapi saat berikutnya, kilatan energi jahat terlintas di matanya, kaki kanannya menginjak dengan ringan, tubuhnya berubah. Saat berikutnya, seekor monster yang berbentuk seperti harimau muncul di tempat. Monster ini berbentuk seperti harimau, memiliki 4 ekor dan 1 tanduk, pupil matanya berwarna merah, dengan kilatan yang ganas di matanya. Itu adalah iblis kecil. Dan ini adalah tubuh utamanya. Setelah memulihkan tubuh utama, iblis kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Langit berbintang bergetar ketakutan. Saat berikutnya, dia melompat ke depan dan langsung menabrak ke arah pedang penerapan Taoisme itu. Tabrakan ini seolah-olah akan merobek langit dan bumi, sangat mengerikan. Dalam tatapan semua orang, iblis kecil itu menabrak pedang penerapan Taoisme. Boom! Dalam sekejap, tubuh fisik gadis kecil hancur, seperti sebutir telur ayam yang memaksakan diri menabrak ke batu yang keras. Boom! Iblis kecil langsung jatuh, kemudian dipaku ke tanah oleh alam Taoisme, tidak bisa bergerak. Sudah berakhir. Sangat hening di tempat kejadian. Para master sekte iblis pucat pasi, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemimpin sekte iblis yang tak terkalahkan ini baru saja dikalahkan. Tanpa perlawanan. Di kejauhan, Nancy melirik wanita bergaun polos, ada sedikit ketakutan di matanya. Dan di sisi lain, Shirley terkejut dan kemudian sangat gembira. Dia saat ini, darah di sekujur tubuhnya mendidih. Sial. Taruhannya dimenangkan. Shirley telah memenangkan taruhan. Paviliun Xianbao dan Mile hari ini telah menjalani hidup dan mati bersama, dan di belakang Mile terdapat master yang begitu menakutkan. Apa artinya itu? Itu berarti Paviliun Xianbao akan memiliki sekutu super lainnya. Paviliun Xianbao adalah perkumpulan bisnis, dan apa hal terpenting yang dibutuhkan untuk berbisnis? Yang pertama adalah uang. Yang kedua adalah sekutu. Seringkali, sekutu lebih penting daripada uang. Karena memiliki uang akan memancing banyak orang untuk menginginkannya, sementara memiliki sekutu yang kuat akan menakuti mereka yang menginginkan kekuatan Paviliun Xianbao. Singkatnya, kali ini Paviliun Xianbao telah bertaruh dengan benar. Jika digunakan dengan baik, itu akan cukup untuk mendapatkan keuntungan yang tak ada habisnya. Tentu saja, dia juga sangat terkejut saat ini, ternyata ada master yang begitu kuat di dunia ini. Kekuatan pemimpin sekte iblis ini sangat menakutkan, namun, di depan wanita ini, dia bahkan tidak bisa melawan. Seberapa kuat wanita dengan gaun polos ini? Dalam adegan di kejauhan, wanita bergaun polos menatap iblis kecil yang terpaku di tanah dengan ekspresi yang tenang, tanpa sedikit pun emosi di matanya. Di tanah, wajah iblis kecil itu penuh dengan kebingungan. Kekalahan lain dengan 1 jurus. Apakah dia sedang bermimpi? Iblis kecil menengadah dan menatap wanita bergaun polos dalam adegan, matanya penuh ketidakpercayaan, ini mustahil. Si putih di bahu Yana ragu sejenak, kemudian melambaikan cakar kecilnya. Akhirnya, dia mengarahkan cakar kecilnya ke kepalanya sendiri. Mile segera bertanya, "Menara kecil, apa yang sedang dikatakan si putih?" Menara kecil berkata dengan serius, dia sedang mengatakan, iblis kecil jangan hanya berkultivasi pada kekuatan, juga harus melatih otak. Dan juga, jika dia mengatakan jangan menyinggung Kak Destiny maka jangan melakukannya, jadi, dia tidak pernah dipukul. Mendengar hal ini, Mile menatap si putih melirik Destiny, kemudian segera bersembunyi di belakang Yana. Destiny menatap si putih, melihat Destiny menatapnya,
si putih mengedipkan mata, kemudian tersenyum dengan cerah. Destiny menarik pandangannya dan berbalik menatap Mile. Rasa dingin di matanya telah menghilang saat tatapannya mendarat pada Mile. Mile tersenyum, "Lydia." Destiny mengangguk, "Kamu teruslah bermain, ada hal lain yang harus kuurus." Sambil berbicara, adegan itu akan menghilang. Dan saat ini, Mile segera berkata, "Lydia, apakah kamu bisa membantu?" Lydia bertanya, "Memusnahkan alam semesta tempatmu berada." Ekspresi Mile membeku. Saat ini, Lydia mengangguk, "Bisa." Sambil berbicara, pedang penerapan Taoisme di tubuh iblis kecil tiba-tiba melesat ke langit. Saat berikutnya, pedang itu menggantung terbalik. Dalam sekejap, seluruh dunia siluman langsung terbakar. Tidak benar, seluruh alam semesta terbakar. Melihat situasi ini, ekspresi semua orang di tempat berubah drastis. Karena mereka menyadari bahwa pedang ini tidak ditujukan kepada satu orang, tetapi kepada mereka semua. Apakah ini berniat memusnahkan dunia? Semua orang terkejut. Mile segera berkata, "Lydia, bukan memusnahkan alam semesta. Bukan." Dia juga sedikit berkeringat. Jika pedang Lydia jatuh, tidak ada seorang pun di tempat yang akan hidup kecuali dia. Mendengar perkataan Mile, Destiny mengedipkan mata, "Bukankah?" Mile mengangguk. Destiny sedikit mengangguk, merentangkan telapak tangannya, pedang penerapan Taoisme langsung kembali ke tangannya. Di tempat kejadian, semua orang menghela nafas lega. Jika pedang ini jatuh, semua orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mile juga berkeringat dingin. Lydia ini mengatakan menghancurkan alam semesta sama seperti permainan. Harus dikatakan bahwa Lydia masih sangat berbahaya. Tanpa berpikir panjang, Mile merentangkan telapak tangannya, kemudian berkata, "Lydia, bisakah kamu membantuku mengubah menara kecil ini?" Mendengar hal ini, menara kecil tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Majikan muda, aku sangat terharu karena kamu masih memikirkanku. Kelak aku tidak akan mengutukmu dalam hati lagi." Mile. Mendengar perkataan Mile, tatapan Destiny jatuh pada menara kecil. Setelah dia terdiam sejenak, dia berkata, "Bagaimana kamu ingin mengubahnya?" Mile tersenyum dan berkata, "Terserah padamu, Lydia. Pokoknya, cobalah untuk membuatnya lebih hebat." Destiny menatap menara kecil, "Apakah kamu memiliki permintaan?" Menara kecil ragu sejenak, kemudian berkata, "Tidak terkalahkan di bawah 3 pedang." Ekspresi Mile membeku. Sial, menara kecil ini benar-benar berani mengatakannya. Destiny terlihat tenang, "Kamu hanya sebuah menara." Menara kecil. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum, kemudian berkata, "Lydia, terserah padamu saja." Destiny sedikit mengangguk. Saat berikutnya, dia merentangkan telapak tangan, menara kecil langsung muncul di tangannya. Melihat situasi ini, ekspresi Mile berubah drastis. Ini terlalu hebat. Jarak ruang waktu seolah tidak ada di hadapan Lydia. Jurus ini terlalu hebat. Lydia menatap menara kecil yang ada di tangannya. Setelah terdiam sejenak, dia merentangkan tangan kiri. Segumpalan cahaya pedang muncul dalam tangannya. Saat berikutnya, cahaya pedang langsung masuk ke dalam menara kecil. Boom! Menara kecil bergetar. Mile menatap menara kecil dengan sedikit antisipasi. Setelah Lydia mengubah menara kecil sebelumnya, menara kecil memiliki fungsi kultivasi terbaik, dan dia juga mendapatkan manfaat dari menara kecil. Harus diketahui bahwa tanpa kekuatan pemutarbalikan waktu menara kecil, dia tidak akan mampu mempelajari tebasan masa depan. Kali ini, kemampuan khusus apa yang akan dimiliki menara kecil? Saat ini, Destiny tiba-tiba menatap Yana. Melihat Destiny menatap, mata Yana langsung berkedut.
Tetapi dia masih sedikit keras kepala. Dia perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya. Wanita, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Beranikah kamu memberiku sedikit waktu? Destiny menatap Yana. Berapa lama? Yana ragu sejenak, kemudian menoleh dan menatap si putih. Berapa lama waktu yang kita butuhkan? Si putih mengedipkan mata. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan cakarnya. Yana melirik cakar kecil si putih, kemudian menoleh dan menatap Destiny di kejauhan. Selanjutnya, dia juga mengeluarkan cakar kecil. Si putih berkata, 500 juta tahun. Kamu berikan kami waktu 500 juta tahun. Mendengar hal ini, si putih menatap Yana dengan tatapan penuh keterkejutan. Bersambung.